Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Andiawan dengan NIM 24060200033. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani anak berkebutuhan khusus pada tunaganda. Yang pertama ada pengertian. Jadi tunaganda merupakan sebuah istilah untuk menyebut anak atau individu yang memiliki dua jenis disabilitas. Pada tunaganda ini biasanya mencakup dua disabilitas, yaitu tunanetra, gangguan penglihatan, dan tunarungu, gangguan pendengaran, atau tunagrahita, keterbelakangan mental, dan tunadaksa, gangguan fisik. Yang kedua ada faktor penyebab. Terdapat dua faktor penyebab pada tunaganda, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Yang pertama, faktor endogen. Faktor endogen merupakan faktor dari dalam. Contoh faktor penyebabnya itu seperti kelainan kromosom atau genetik, bisa juga disebabkan oleh riwayat keluarga yang memiliki gangguan tertentu, juga bisa disebabkan oleh kelainan bawaan sejak janin, misalnya seperti pembelahan sel atau mutasi pada gen. Bisa juga disebabkan oleh metabolisme ibu atau anak yang tidak normal. Yang kedua ada faktor eksogen atau faktor dari luar. Contohnya itu seperti infeksi saat hamil, misalnya rubella, juga bisa kekurangan gizi atau kurang stimulasi, juga bisa disebabkan oleh keracunan dan kecelakaan. Yang ketiga ada klasifikasi. Pengklasifikasian tunaganda itu didasarkan pada kebutuhan khusus. Itu mencakup seperti gangguan fisik, gangguan motorik, gangguan sensorik, gangguan intelektual, kesulitan dalam pembelajaran, serta gangguan perilaku. Tingkat ini juga bisa dilihat dari tingkat keparahannya dari masing-masing ketunaan. Yaitu yang pertama ada ringan. Yang ringan ini jadi tingkat yang ringan ini anak itu masih bisa berkomunikasi secara sederhana dan perlu membutuhkan bimbingan yang sedikit lebih khusus. Yang kedua ada tingkat yang sedang. Jadi pada tingkat yang sedang ini anak itu lebih memiliki atau mempunyai hambatan yang lebih. Jadi pada tingkat sedang ini anak memerlukan bantuan yang lebih khusus, dan pembelajaran yang dilakukan itu pastinya memerlukan pembelajaran yang lebih khusus. Yang ketiga tingkat berat. Di tingkat berat ini anak itu benar-benar bergantung pada orang lain. Jadi anak itu benar-benar membutuhkan bantuan kepada orang lain untuk beraktivitas. Dan pembelajaran yang dilakukan itu pastinya lebih kompleks, dan penanganan yang dilakukan itu pastinya juga lebih kompleks di tingkat yang berat ini. Selanjutnya ada proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran pada anak tunaganda ini pastinya kita harus mengetahui kemampuan dan kondisi masing-masing anak. Dan kita itu juga harus menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan atau kondisi mereka. Jadi kita harus menyesuaikan atau memodifikasi pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan mereka. Kita juga tidak hanya menjelaskan secara teori, kita juga harus memberikan contoh pembelajaran kepada mereka. Misalnya mungkin aktivitas gerak, aktivitas fisik, kita juga harus memberikan contoh kepada mereka bahwasanya teori yang kita sampaikan kepada mereka atau pembelajaran yang kita sampaikan kepada mereka, kita harus mencontohkannya agar mereka itu bisa paham dan mengerti dengan apa materi yang kita sampaikan kepada mereka. Dan tidak lupa kita juga harus melakukan yang namanya itu evaluasi. Jadi kita mengevaluasi, kita bisa melihat sejauh mana tujuan kita itu bisa tercapai. Dan evaluasi seperti pembelajaran, seperti pembelajaran apa yang harus kita tingkatkan, yang harus kita perbaiki agar kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Dan selanjutnya ada cara penanganan. Cara penanganan pada anak tunaganda ini pastinya lebih kompleks dibandingkan dengan anak yang hanya memiliki satu ketunaan. Dan kondisi itu membuat anak itu memiliki hambatan ganda.
apalagi pada pendidikan jasmani yang menuntut anak itu untuk melakukan aktivitas gerak fisik, koordinasi, dan interaksi sosial. Jadi sama seperti tadi, kita harus mengetahui kemampuan dan kondisi gerak mereka, dan kita harus memodifikasi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan kita juga melakukan evaluasi seperti sebelumnya, dan pembelajaran yang kita lakukan itu sebisa mungkin kita membuat pembelajaran yang menyenangkan, seperti berbasic mainan agar mereka itu mudah memahami, senang, dan nyaman. Dan kesimpulannya, anak tunaganda itu memiliki 2 disabilitas yang pastinya memerlukan penanganan yang lebih kompleks. Jadi kita harus memperlakukan mereka atau mengajarkan pembelajaran kepada mereka itu dengan bersabar, juga harus membuat mereka senang mengikuti pembelajaran kita. Dan pada intinya pendidikan jasmani dengan pembelajaran yang menyenangkan bisa membuat mereka lebih percaya diri, lebih membantu mereka untuk berinteraksi dengan sesama temannya. Jadi membuat pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang tepat atau salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.